miris sekali gitu ya kalau misalnya kita melihat video-video yang viral tentang lagu Aisyah ini ya, yang mana mereka justru menodai Islam itu sendiri gitu ya, dan tidak mencerminkan Aisyah gitu kan. Bahkan ketika mungkin jadi lagunya dinyanyikan tapi dia nggak menadani gitu, nggak menadani Aisyah gitu ya sebagai wanita yang mulia di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa kasih tahu teman-teman yang lain yang belum subscribe untuk terus menonton video-video saya. Pada video kali ini teman-teman semuanya, kita akan membahas satu hal yang trending hari ini, yaitu tentang bedah lagu Aisyah istri Rasulullah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, lagu Aisyah istri Rasulullah trending di YouTube ya, atau cover lagu Aisyah istri Rasulullah cover di trending di YouTube. Beberapa penyanyi Indonesia seperti Syakir Daulay, kemudian Sabian ya, kemudian beberapa penyanyi yang lain, ada sekitar hampir 10 penyanyi yang kemudian mengcover lagu itu trending di YouTube. Pada kesempatan kali ini saya nanti akan berbicara, atau kita akan nanti ngobrol tentang lagu itu dengan 3 bagian, 3 part. Yang pertama, saya nanti akan berbicara tentang konten lagu itu sendiri. Kemudian yang kedua nanti berbicara tentang Aisyah di masa lalu. Kemudian nanti bagian yang atau part yang ketiga, kita akan berbicara tentang Aisyah di masa kini ya. Untuk yang bagian yang pertama, saya mulai dari konten atau lirik lagu Aisyah. Jadi teman-teman mungkin sudah hafal ya, karena lagu ini viral, maka banyak yang kemudian menikmati lagu ini. Tapi setidaknya ada 3 fakta yang ingin saya ungkapkan di kesempatan kali ini terkait dengan lagu Aisyah ini, konten lagu Aisyah istri Rasulullah SAW. Ya, fakta yang pertama, bahwa lagu ini sebenarnya populer tahun 2017 atau 2 tahun yang lalu ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Jadi lagu ini dulu awalnya tahun 2017 adalah judulnya Aisyah. Jadi dinyanyikan oleh band Malaysia Projector. Kemudian di tahun 2017 ya, 2017 itu juga kemudian ada seorang YouTuber Malaysia, konten kreator Malaysia, di akun YouTube-nya atau di Instagram-nya biasanya disebut dengan Mr. B, atau dia menyebutnya dengan vitamin B, itu begitu, mengubah isi lagunya dari lagu Aisyah tadi, kemudian digubah sama dia. Memang Mr. B ini sudah secara fakta memang beliau atau dia suka mengubah-ubah lagu, termasuk lagunya Siti Nurhaliza dia gubah. Nah, digubah. Nah, lagu itu kemudian atau lirik itu yang sampai ke Indonesia adalah lagu yang dibawakan oleh Mr. B tadi, atau vitamin B tadi. Soalnya memang kemudian setelah di cover oleh penyanyi Indonesia, kemudian liriknya disesuaikan dengan Indonesia. Nah, itu fakta yang pertama, bahwa lagu ini populer 2 tahun yang lalu sebenarnya. Fakta yang kedua yang ingin saya ungkapkan juga adalah bahwa di Indonesia lagu ini atau covernya ya, cover lagu ini populer di YouTube atau trending di YouTube. Saya melihat 2 hari yang lalu kalau tidak salah, sebelum saya membuat video ini, Syakir Daulay
trending nomor 1 ya, kemudian ada Nisa Sabian atau Sabiannya juga trending nomor 2 dan seterusnya. Banyak penyanyi-penyanyi Indonesia yang kemudian mengcover lagu itu, termasuk para penyanyi-penyanyi perempuan ya. Ada fakta yang kedua bahwa yang dari cover dari lirik lagu Aisyah ini, fakta yang ingin saya ungkapkan juga adalah bahwa di lirik lagu ini setelah digubah ke bahasa Indonesia atau dialihkan ke bahasa Indonesia, kemudian ada mengalami dalam tanda kutip distorsi gitu ya, distorsi makna. Inilah yang sebenarnya dikhawatirkan ya, dikhawatirkan oleh semua orang. Dalam hal ini yang lebih khawatir adalah para pecinta sejarah atau para penulis sejarah, khawatir bahwa nanti ketika lagu ini, karena Aisyah radhiyallahu anha ini kan istri Rasulullah SAW, beliau adalah istri yang mulia atau wanita yang mulia, sehingga kemudian kalau ada penulisan ya, apalagi kemudian ini berupa lagu ya, isinya itu salah, maka ini akan berakibat buruk ya, baik dari sisi penulisan sirahnya maupun dari segi nanti turun temurunnya kepada anak-anak kita. Jangan sampai kemudian kita meriwayatkan tentang Aisyah radhiyallahu anha ya, itu dengan lagu yang kemudian lagu itu sendiri kemudian sudah menyalahi makna aslinya ya, dari periwayatan. Nah, sehingga saya melihat juga ada penyanyi Anji ya, atau di akun YouTube-nya Dunia Manji juga dalam tanda kutip memprotes Shakir Daulay yang kemudian trending nomor 1 di YouTube karena tidak mencantumkan versi aslinya atau tidak mencantumkan sumber asli dari lagu ini. Jadi di YouTube yang ditulis oleh Shakir Daulay itu adalah lagu official. Dia kasih titel lagu official Aisyah istri Rasulullah. Nah, itu yang kemudian dalam tanda kutip dikritik oleh Anji ya, melalui akun YouTube-nya Dunia Manji, bahwa ini adalah apa ya, kalau disebut pelanggaran hak cipta kayaknya bukan, cuman ini terlalu sembrono gitu aja, terlalu sembrono, kemudian menyebutkan atau memberi titel di videonya itu sebagai official begitu kan. Padahal tadi saya sudah ceritakan bahwa fakta bahwa lagu ini diciptakan atau dibuat oleh penyanyi Malaysia. Jadi itu teman-teman semuanya, bahwa lagu ini ya, ini hanya sebagai sebuah lagu. Kalau dijadikan sebagai sebuah hiburan, mungkin beberapa orang menyatakan bahwa ini lagunya enak, sehingga karena enak inilah kemudian jadi mudah trending di YouTube, dan itu sesuai dengan, sepertinya memang sesuai dengan karakter orang Indonesia yang suka hal yang melo-melo itu. Dari segi konten, ada yang kemudian mengkritisi ya, seperti konten liriknya, maksudnya ya, konten lirik dari lagu Aisyah istri Rasulullah ini adalah, di liriknya, sungguh sweet Nabi mencintamu hingga Nabi minum di bekas bibirmu, bila marah Nabi kan memanja mencubit hidungnya. Di versi aslinya, maksudnya di versi Malaysianya, mencubit ya, kata mencubit, kata aslinya bukan mencubit gitu ya, kata aslinya bukan mencubit tapi mencubit ya. Mencubit itu kalau ke KBBI ya, ke Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada ya. Jadi artinya bahwa memang mencubit itu bukan mencubit ya, bukan mencubit menekan hidungnya kemudian agak ditowel begitu, tidak. Tapi mencubit itu seperti nggak kena gitu ya, mentowel tapi nggak kena, tapi gitu. Nah itu di KBBI ada.
Artinya bahwa memang tadi yang saya sampaikan di awal bahwa jangan sampai khawatir ya, kita khawatir bahwa jangan sampai kemudian ini salah periwayatan. Nah, periwayatan itu kan melalui penulisan, gitu kan, melalui penulisan, dan kalau kemudian penulisannya itu salah, misalnya mencubit, kemudian ditulis dengan mencubit, nah ini nanti orang gambarannya juga akan keliru, nanti gitu. Kemudian ada lirik yang lain yang perlu dikritisi juga, bahwa bagian yang kedua di rap yang kedua, bahwa sungguh sulit Nabi mencintaimu bila lelah Nabi berbaring di jilbabmu, ya. Nah ini juga kalau dilihat dari periwayatan hadis, ini juga ada yang dalam tanda kutip ada yang keliru, ada yang salah, bahwa jadi Rasulullah SAW tidak berbaring di jilbab, ya, tidak berbaring di jilbab, tapi di pangkuan, ya, pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, gitu, begitu. Nah ini yang beberapa titik kritis yang kemudian kita harus hati-hati. Jadi ini juga mungkin kalau para penyanyinya, para penggubahnya melihat video ini, harap diperhatikan. Jadi kalau menyanyikan lagu atau membuat lagu gitu ya, membuat lagu yang itu adalah berupa isi hadis, ya, isi periwayatan, maka harus hati-hati sekali, ya, sangat hati-hati. Bisa-bisa kemudian nanti mendapat protes dari banyak orang. Nah, maka itulah teman-teman semuanya, dari sisi konten atau liriknya ada beberapa konten atau lirik yang kemudian perlu dikritisi, karena emang alasannya adalah karena emang kekhawatiran kita bahwa lirik itu kan penulisan lirik itu kan berdasarkan riwayat, harusnya begitu. Nah kalau kemudian penulisan liriknya itu salah, nah itu khawatirnya nanti juga akan kita riwayatkan gitu loh, akan kita riwayatkan kepada generasi setelah kita, gitu begitu. Oke. Baik teman-teman semuanya, itu part atau bagian yang pertama tentang bedah lagu Aisyah istri Rasulullah. Kita akan masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah Aisyah, bagaimana Aisyah di Aisyah radhiyallahu anha, ya, di masa lalu, ya, artinya beberapa riwayat yang nanti saya kutip tentang Aisyah radhiyallahu anha di masa lalu, yang beberapa hal, ya. Yang pertama, setidaknya nanti ada kurang lebih ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah SAW. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim menceritakan bahwa Aisyah itu dipinang oleh Rasulullah pada usia 7 tahun. Tapi beliau tidak langsung menikahi, ya, maksudnya tidak langsung menggauli. Baru kemudian kalau menurut riwayat hadis diceritakan 2 tahun setelahnya. Jadi kurang lebih umur 9 tahun baru kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW meminang Aisyah itu umur 7 tahun, baru kemudian 2 tahun setelahnya kemudian dinikahi. Nah, itu pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW. Nah, peristiwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha ini adalah terjadi setelah bunda atau istri pertama Rasulullah SAW, Khadijah, meninggal. Jadi kejadian atau peristiwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah ini adalah kejadian menjelang atau awal-awal hijrah, gitu ya, awal-awal hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi kalau diceritakan di dalam sebuah hadis itu kan Aisyah radhiyallahu anha sedang bermain-main dengan teman-temannya, kemudian ibunya memanggil. Ya, ibunya memanggil, kemudian Aisyah datang sambil terengah-engah, ya, menahan nafas, kemudian Aisyah berdiri di depan pintu. Berdiri di depan pintu, kemudian dihampiri oleh ibunya, kemudian dikasih minum oleh ibunya sambil istilahnya itu didandani, dan kemudian disambut oleh 2 wanita Ansor. Nah, kalau ada 2 wanita Ansor kan berarti sudah peristiwa hijrah, atau
terjadi setelah peristiwa hijrah, yaitu di Madinah. Nah, oleh kaum Ansor kemudian apa istilahnya itu diambil, kemudian didandani oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baru kemudian ketemu dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi Aisyah radhiyallahu anha itu menikah dengan Rasulullah SAW ketika sudah di Madinah. Peristiwa atau menikahnya Rasulullah SAW, kalau dituduh bahwa Rasulullah SAW itu menikahi anak di bawah umur, itu tidak benar, begitu. Atau Aisyah radhiyallahu anha itu tidak bahagia menikah dengan Rasulullah SAW, itu tidak benar. Ya. Riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu bahagia itu banyak sekali menceritakan tentang hal itu. Ya. Tapi memang ada sifat yang mungkin bisa sangat melekat gitu ya. Diceritakan juga di beberapa riwayat bahwa Aisyah ini adalah istri Rasulullah SAW yang paling muda dan paling pencemburu di antara istri-istri Rasulullah SAW. Jadi itu fakta pernikahan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan juga di cerita atau peristiwa Aisyah radhiyallahu anha bersama Rasulullah adalah bahwa Aisyah radhiyallahu anha ini adalah yang membersamai Rasulullah SAW di dalam perjuangan dakwah. Jadi bahkan ketika perang Badar dan Uhud, Aisyah ini turut serta. Ya. Nah, turut sertanya Aisyah tentu saja bukan sebagai beban, tapi membantu peperangan pada saat itu. Sampai kemudian Aisyah ini juga dikenal oleh beberapa periwayat bahwa banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau, begitu, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sehingga memang Aisyah ini memang dikategorikan cerdas, gitu ya. Ingatannya banyak, atau hadis yang beliau riwayatkan juga banyak, terutama hadis-hadis tentang kerumah tanggaan, ya, hubungan suami istri, ya, dan seterusnya, ya, kerumah tanggaan, kewanitaan itu banyak diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga atau hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga bahwa Aisyah ini adalah jadi pada saat Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah, tadi saya sudah sampaikan usianya 7 tahun atau 9 tahun ya, ketika sudah digauli Rasulullah SAW itu ketika umur 9 tahun. Itu riwayat yang banyak ya, dan yang sahih yang menceritakan Rasulullah SAW itu menikahi Aisyah di umur 9 tahun. Nah, ketika itu usia Rasulullah SAW sekitar 50 tahun. Nah, baru kemudian umur 62 tahun Rasulullah SAW meninggal. Jadi bisa dihitung ya, berarti sekitar 12 tahun Aisyah itu hidup bersama Rasulullah SAW. Jadi perjuangan dakwah bersama Rasulullah itu sudah beliau lalui, begitu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ini, jadi begitu Rasulullah SAW meninggal, ini adalah salah satu atau bisa dibilang satu-satunya istri yang hadir pada saat, maksudnya yang diriwayatkan oleh hadis ya, yang hadir pada saat itu selain putri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada Fatimah. Ya. Jadi kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Aisyah juga masih berdakwah. Gitu. Artinya memang Aisyah radhiyallahu anha ini adalah wanita istimewa, begitu, istimewa. Sehingga karena sangat istimewanya, banyak orang wanita masa kini maupun di masa lalu juga mengidolakan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan tadi yang saya sudah ceritakan, vitamin B atau Mr. B tadi di Malaysia itu membuat lagu Aisyah atau mengubah lagu Aisyah karena memang istrinya dia sendiri adalah juga namanya Aisyah. Jadi dia mengagumi sosok Aisyah secara istri Rasulullah SAW dan juga istrinya sendiri. Nah itu teman-teman semuanya, bagian yang kedua tentang video kita kali ini.
Oke, kita akan masuk bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga saya nanti tidak sendiri, saya akan ditemani oleh istri saya membincangkan tentang Aisyah di masa kini. Oke teman-teman semuanya, di sampingnya sudah ada istri saya. Kita masuk ke bagian ketiga tentang Aisyah di masa kini. Jadi hadirnya istri saya juga nanti bisa memberikan wawasan terkait dengan bagaimana sih Aisyah di masa kini gitu ya, terkait dengan pembahasan kita tentang Aisyah istri Rasulullah SAW. Oke, Mi. Ada beberapa pertanyaan beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Umi sebagai seorang perempuan dan juga sebagai seorang istri dan kemudian Umi ya, atau ibu. Yang pertama pertanyaannya adalah kalau wanita itu kan kalau diibaratkan ya kayak Bunda Aisyah itu gitu. Jadi maksudnya adalah bahwa wanita itu pengennya kayak Bunda Aisyah. Cuman apakah memang bisa seorang wanita itu membagi ya dua peran ya, peran ibu dan juga peran istri. Nah itu seharusnya atau pada faktanya itu seperti apa sih seharusnya seorang perempuan itu membagi peran antara ibu dengan istri? Gitu, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini ya, ada dua peran yang biasa ada gitu dalam masyarakat, yaitu seorang istri dan seorang ibu, dan itu pun dinyatakan dalam Islam sendiri gitu ya. Seorang istri itu adalah perannya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, di mana pengatur rumah tangga itu adalah sebagai seorang istri mendampingi seorang suami ya. Dan di sini Allah sudah memberikan sebuah peran masing-masing gitu ya, karena memang fungsi dari fisik seorang laki-laki dan seorang perempuan itu kan berbeda. Maka tugas sebagai seorang ibu dan seorang istri itu kan dibebankan kepada seorang wanita. Nah, istri ada organ untuk reproduksi dan dia di situ kan melahirkan seorang anak, dan itu tidak diberikan kepada seorang laki-laki. Juga menyusui gitu kan, dan ada rasa kasih sayang kepada seorang anak, pada anak-anaknya. Jadi peran sebagai seorang istri dan seorang ibu itu sudah manusiawi gitu ya, diberikan kepada seorang wanita, dan itu pasti bisa karena hukum itu kan berasal dari Allah yang menciptakan manusia, dan di situ sangat manusiawi sekali dan tepat gitu ya. Kalau misalnya manusia itu menyalahi aturan Allah, maka malah tidak tepat gitu ya. Ketika misalnya nggak mungkin peran menyusui itu digantikan oleh seorang laki-laki gitu ya, maka itu layak gitu ya. Allah sudah menyiapkan gitu ya, menyiapkan perangkat-perangkat sebagai seorang ibu dan seorang istri gitu kan ya. Dan nafkah itu diberikan kepada seorang laki-laki. Jadi seorang wanita itu tidak dibebankan untuk mencari nafkah. Jadi dia fokus gitu ya untuk sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu. Maka sangat bisa gitu ya seorang wanita masa kini itu berperan sebagai istri dan seorang ibu, karena memang itu menjadi fitrahnya sebagai seorang wanita gitu kan. Dan dimana kita sebagai seorang wanita sudah diberikan hukum seperti itu, maka kita tidak diperbolehkan gitu ya iri atau dengki dengan peran masing-masing gitu ya, karena itu sudah porsinya.
ketika kita iri misalnya, capek dan sebagainya, kemudian kita lebih memilih karir dan sebagainya, maka itu malah menjadi beban yang sangat berat, karena fungsi ibu tadi kan dia sebagai mempersiapkan generasi akan mendatang gitu kan ya. Itu suatu hal yang sangat berat ketika misalnya dia juga dibebankan untuk mencari nafkah gitu kan. Jadi ya sudah pas gitu. Kalau misalnya kita sebagai seorang wanita itu lebih memilih berkarir, kemudian meninggalkan gitu ya peran kita sebagai seorang istri dan seorang ibu gitu ya, anak-anak berantakan, kemudian mereka malah menjadi generasi yang rusak dan sebagainya, ya itu malah menjadi sebuah hal yang tidak diinginkan dalam Islam gitu. Oke, baik. Terus ini ini masih berbicara tentang Aisyah ya, atau perempuan. Jadi kalau tadi saya sudah menceritakan sedikit tentang Aisyah radhiyallahu anha ini, Bunda Aisyah ini kan dinikahi oleh Rasulullah SAW di usia 7 tahun, kemudian 2 tahun setelahnya baru kemudian dinikahi atau berkumpul gitu. Nah, ini kadang dijadikan sebagai sebuah peluru ya, serangan dari orang-orang kafir, orang-orang yang benci Islam, kaum feminis, untuk menyerang Islam, menyerang Rasulullah SAW, bahwa Islam atau Rasulullah SAW itu menikahi wanita di bawah umur, atau membolehkan wanita itu dinikahi di bawah umur. Itu gimana menurut pandangan Umi? Ya, para kaum feminis ya, mereka itu kan gagal paham gitu ya, dengan salah paham dengan hukum-hukum Allah gitu kan, yang dimana mereka menginginkan kemuliaan wanita dengan menyamakan peran gitu kan, tidak ada perbedaan, dia tidak mau dibedakan dengan laki-laki, maunya sama gitu kan ya. Dari sisi gitu ya. Iya benar. Jadi di situ kalau kita telusuri gitu ya, riwayat pernikahan Rasulullah dengan Aisyah itu tidak kehendak Rasulullah gitu ya. Rasulullah menikah dengan Aisyah itu adalah wahyu dari Allah gitu ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bermimpi Jibril itu membawa sepotong sutra. Di situ tuh ada gambarnya seorang wanita. Di situ kemudian Jibril mengatakan, ini adalah istri kamu dunia dan akhirat. Dan gambar itu ya beliau kenal gitu ya. Dia adalah putri dari Abu Bakar dan ibu Ruman, istrinya Abu Bakar. Dan Rasulullah pun menikahi Aisyah itu 2 tahun setelah Khadijah meninggal gitu kan ya. Dan datanglah wahyu tersebut gitu. Kemudian wahyu tersebut dikabarkan kepada keluarganya Aisyah gitu ya. Kemudian Abu Bakar menyambutnya dengan gembira. Jadi di situ bukan karena seorang psikopat atau hendak ingin kekerasan seksual kepada seorang anak, tidak gitu ya. Dan nyatanya ketika Rasulullah mengabarkan itu, tidak langsung kumpul bareng kan gitu ya, kata menikah, tidak berkumpul bareng, tapi setelah Aisyah berpindah ke Madinah, yang itu sekitar ya sudah balik lah ya istilahnya gitu kan, sudah matang reproduksinya dan sebagainya, dan itu pun atas wahyu dari Allah gitu kan ya, tidak semata-mata kehendak beliau gitu kan ya. Dan itu dikabarkan oleh hadis Tirmidzi. Dan di sini
kaum feminis ketika menggunakan ini sebagai peluru gitu ya, untuk menyerang Islam, bahwa itu Rasulullah menikahi seorang anak-anak dan sebagainya, itu tidak tepat gitu ya, karena kita harus kembali lagi bagaimana riwayat dari pernikahan Rasulullah gitu ya, tidak hanya karena nafsu semata gitu ya, untuk memenuhi kepuasan seksual dan sebagainya gitu. Nyatanya Rasulullah termasuk istri-istri beliau yang lain, iya gitu, istri beliau yang lain pun menurut wahyu yang kirimkan kepada Rasulullah gitu ya, atas perintah Allah gitu ya, ketika Rasulullah menikahi mereka gitu ya, bukan hanya kehendak beliau atau tadi ya untuk menuruti nafsu semata kan gitu ya, tapi ini adalah perintah dari Allah yang memang harus dijalankan oleh beliau gitu ya. Dan hikmah dari pernikahan Rasulullah ini, karena Aisyah itu masih muda dan cerdas ya, sehingga ketika Rasulullah wafat, karena Aisyah itu senantiasa bersama-sama dengan Rasulullah, Aisyah mampu meriwayatkan gitu ya, meriwayatkan banyak hadis. Kemudian sepeninggal Rasulullah, beliau juga didatangi oleh para sahabat gitu ya, untuk belajar hadis kepada beliau. Ini kan sebagai penerus kan ya, istilahnya penyambung lidah Rasulullah ketika Rasulullah wafat kan, gitu. Jadi Islam itu tidak habis dan terus menerus tersebar kepada kaum muslimin, karena beliau sangat cerdas dan masih muda waktu menikah dengan Rasulullah gitu ya. Jadi ingatannya sangat bagus gitu ya, dan juga terkenal orangnya sangat cerdas dan pemberani di situ. Dan diriwayatkan juga Aisyah seorang yang pandai berorasi gitu ya, mampu mematahkan argumen, dan juga beliau menjelaskan kepada para sahabat gitu ya, mampu membakar semangat mereka gitu dalam menyebarkan Islam gitu. Satu lagi pertanyaannya, jadi kalau terkait dengan lagu atau cover lagu dari beberapa penyanyi yang kita lihat di YouTube, di Instagram, bahkan mungkin ada beberapa yang kemudian memparodikan di TikTok dan sebagainya. Kebanyakan adalah kaum perempuan. Sebenarnya menurut Islam gitu ya, menurut Islam itu seorang perempuan itu seperti apa gitu ya, seharusnya, sehingga kemudian apakah memang boleh seorang perempuan itu berpenampilan atau tampil di depan umum gitu ya. Kemudian ada yang kalau di TikTok kan sangat ekstrim ya, ada yang joget-joget dan lain sebagainya. Itu gimana? Jadi kalau menurut Islam wanita itu seharusnya seperti apa? Ya, sangat miris sekali gitu ya kalau misalnya kita melihat tayangan-tayangan yang ada di YouTube atau video-video yang viral tentang lagu Aisyah ini ya, yang mana mereka justru menodai Islam itu sendiri gitu ya, dan tidak mencerminkan Aisyah gitu kan. Bahkan ketika mungkin jadi lagunya dinyanyikan tapi dia nggak menadani gitu, nggak menadani Aisyah gitu ya sebagai wanita yang mulia di sana, dimana seorang wanita itu kan harus menjaga ifah atau kehormatan dirinya gitu kan. Dan Islam sudah memuliakan sini kan, wanita itu adalah seluruh tubuhnya itu adalah perhiasan, katakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis bahwa ketika wanita keluar rumah itu kan maka setan tuh senantiasa mengikuti gitu, nempel gitu ya, apalagi ketika dianya tidak mengikuti hukum syara gitu, dalam menutup aurat, kemudian dalam berkata-kata dan sebagainya, karena setan itu senantiasa menggoda gitu ya. Mereka tidak nonstop, godaannya nonstop 24 jam gitu kan ya. Jadi
eh, ini sangat meruntuhkan atau menjatuhkan gitu ya martabat seorang wanita gitu ya, dimana wanita itu mulia dengan keislamannya gitu ya, yang mana kalau kita sering gitu ya melihat atau analisa bahwa yang ditutupin aja itu masih rawan digoda gitu ya, apalagi yang terbuka atau dengan gaya yang seperti itu gitu kan ya, itu malah mengundang pelecehan gitu kan ya. Kalau dipilih donat yang terbuka itu kan banyak laler gitu ya, yang ditutupin pasti di sana kan higienis gitu ya. Nah, maka Allah itu tadi memuliakan ini wanita ini diposisikan sangat terhormat gitu kan, dari sisi pakaiannya itu kan terhormat. Dulu ketika zaman jahiliyah itu kan para wanita tadi ya senang berlenggak-lenggok, kemudian tabarus, kemudian membuka aurat yang menampakkan tubuhnya gitu kan ya. Ketika Islam datang maka semuanya itu ditutup oleh Allah ya. Diberikan sebuah baju atau sebuah pakaian yang mana tidak menampakkan lekuk tubuhnya, yang mana itu adalah perhiasan seorang wanita gitu kan. Harus makanya ulurkanlah jilbabmu ke depan dadamu, karena di depan dada itu ada sesuatu gitu kan. Jadi sudah pas Allah itu memberikan pakaian yang memang sesuai dengan karakteristik seorang wanita gitu kan ya, dimana wanita itu kan tadi seluruh tubuhnya itu indah kan gitu ya, maka ditutup kan gitu ya, supaya tidak tadi mengundang sesuatu yang menjadi mudarat bagi dirinya. Dan itu adalah sebuah yang pasti adalah kita sebagai kaum muslimah gitu ya harus menjalankan seluruh kewajiban Allah, karena itu adalah sebuah keimanan gitu pada diri kita. Dan apalagi kita merasa berat karena itu demi kita sendiri gitu ya, untuk kebaikan kita sendiri sebagai seorang hamba kepada Allah. Oke. Mungkin saya tambahin sedikit ya. Jadi kalau dalam sebuah hadis itu kan sering atau banyak ya di Rasulullah SAW menyebut wanita itu bisa sebagai sumber fitnah. Begitu. Bahkan Rasulullah SAW pada saat diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa pada saat beliau Mi'raj ya, itu diperlihatkan bahwa penghuni neraka itu kebanyakan kaum perempuan atau wanita. Begitu. Itu menunjukkan bahwa memang banyak wanita yang memang tidak atau kufur nikmat ya. Kufur nikmat itu diantaranya adalah tidak mensyukuri syariat yang telah diberikan oleh Allah kepada wanita. Ya, hatta meskipun seorang wanita itu adalah muslimah yang sudah berjilbab ya, apalagi yang tidak berjilbab. Jadi teman-teman wanita yang sudah berjilbab bukan berarti kemudian aman-aman aja atau masalahnya selesai, itu begitu tidak. Berikutnya adalah wanita ketika sudah berhijab adalah dia menjaga ifahnya gitu ya, menjaga kemuliaan kehormatannya sebagai seorang wanita. Jadi tidak berlenggak-lenggok di depan pak kamera, kemudian apalagi disebar di dunia maya gitu ya. Dunia maya itu kan publik gitu ya, semua orang bisa melihat gitu. Nah itu termasuk jadi tentang lagu Aisyah ini juga jangan hanya diambil sisi romantisnya saja gitu, begitu. Jadi Aisyah istri Rasulullah SAW itu memang romantis ya, itu romantisnya adalah ketika tentang di lirik lagu itu kan diceritakan bahwa beliau pernah lomba lari gitu ya bersama Siti Aisyah pada saat pertama awal-awal menikah. Mereka berdua lari, kemudian Rasulullah ya yang menang gitu ya, kemudian setelahnya Rasulullah SAW kalah. Jadi maksudnya adalah yang diambil atau pelajaran hidup atau perjalanan hidup Rasulullah SAW bersama Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu adalah
banyak yang bisa diambil. Artinya ya jangan hanya diambil romantisnya, jangan hanya diambil enak-enaknya saja, ya, termasuk adalah peri kehidupan Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu juga harus diambil. Jadi beliau adalah seorang istri, meskipun beliau kemudian tidak punya keturunan, gitu ya, belum sempat punya keturunan bersama Rasulullah SAW. Kemudian tapi yang penting adalah bahwa tadi juga sudah disinggung oleh saya bahwa beliau adalah periwayat hadis, ya, riwayat hadis yang banyak dijadikan rujukan oleh para sahabat pada saat itu. Ya. Itu teman-teman semuanya. Jadi membahas tentang cover lagu dari Aisyah istri Rasulullah SAW ini adalah membahas hal yang sangat kompleks, membahas hal yang sangat penting, ya, kompleks karena yang dibahas adalah bunda atau seorang yang sangat mulia, itu begitu. Kemudian penting karena ini terkait dengan periwayatan. Nah, kalau kemudian kita gampang-gampangan bikin lagu, kemudian bikin lirik, kemudian tapi nggak sesuai dengan periwayatan, ini jadinya malah justru membuat Islam itu jadi rusak. Itu, okay. Itu teman-teman semuanya. Ada tambahan? Cukup? Satu lagi ya, Aisyah itu adalah orang yang sangat takut kepada Allah, gitu kan. Bahkan ketika ada pamannya, ya, istrinya itu menyusui beliau, gitu kan, beliau tidak memperkenankan masuk sebelum bertanya kepada Rasulullah, gitu ya, paman susu, gitu ya. Jadi orang asing lah istilahnya. Kemudian Rasulullah menjawab, karena Rasulullah nggak tahu dia paman susunya, dianggap orang lain, gitu ya, seperti orang yang baru, maka Rasulullah menyuruh orang tadi membelakangi Aisyah, gitu. Kemudian Aisyah kemudian menceritakan bahwa itu istri saya disusui oleh istrinya, gitu ya. Kemudian Rasulullah memperkenankan beliau untuk masuk. Jadi di sini Aisyah sangat takut, gitu ya, dengan azab Allah. Kemudian beliau bertanya dulu kepada Rasulullah tentang hukum dari perbuatannya. Jadi sangat berhati-hati sekali, gitu ya. Beliau sangat takut akan Allah, gitu ya. Jadi di sini harus kita ambil, gitu ya, tidak hanya sekedar sekedar romantisnya atau yang enak-enak seperti yang disebutkan suami saya, gitu ya. Bahkan Aisyah pun mendampingi Rasulullah dengan sangat sederhana, istilahnya dalam kondisi yang kekurangan juga, gitu ya. Istilahnya ketika para istri itu berkumpul meminta tambahan nafkah, gitu, karena memang kurang, gitu ya, nafkah yang diberikan oleh Rasulullah itu kurang. Ketika mereka berkumpul meminta tambahan, kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kalian ridho maka bersamalah saya, dan kalau tidak ridho ya silahkan, gitu ya, meninggalkan. Jadi istilahnya beliau Aisyah itu mau, gitu ya, bersusah-susah atau dalam kondisi yang nafkah yang mungkin pada saat ini kalau segitu nggak cukup lah, gitu ya. Tapi beliau mencukupkan atau ridho dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya. Jadi nggak materialistis atau dalam kondisi yang apapun kondisinya, suaminya itu juga seorang Rasul, Nabi, gitu ya, pengemban risalah, mau mendampingi dalam suka dan duka, gitu ya. Tidak hanya sekedar yang enaknya diikuti, gitu, kemudian nggak enaknya kemudian ditinggalkan, gitu ya. Jadi jangan kita pikir yang romantis dalam rumah tangga, tapi tadi ya dalam meneladani Aisyah, gitu, bagaimana Aisyah tadi ya sangat takut pada Allah, sangat mengikuti, gitu ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah,
dan itu patut kita tiru dalam sisi beliau dalam suatu aspek tadi ya, beliau menjalankan hukum syariat Islam. Baik teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan, yang kita sampaikan pada kesempatan video ini sangat bermanfaat. Jadi kita tidak menjudge bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya itu salah, gitu ya. Tapi ada baiknya kemudian kita berhati-hati, gitu ya, dalam mengcover lagu ataupun kemudian tampil dalam sebuah lagu. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, kemudian share, like, dan komen, dan sebarkan kepada teman-teman yang lain supaya video-video yang ada dalam channel YouTube saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.